Shalom komunitas dewasa muda yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam Markus 2 ayat 1-4 saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seseorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang mengalami kemenangan bersama dengan komunitasmu. Saudara, poin pertama yang kita belajar lagi nih. Saat kita mau mengalami kemenangan, maka kita harus bersepakat. Saudara, 4 orang yang mengangkat tiram itu pasti mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Tetapi mereka punya satu tujuan, yaitu apa? Mereka harus bisa angkat tiram itu sampai kepada Yesus. Walaupun mungkin pikiran mereka berbeda-beda, ide mereka berbeda-beda. Saudara, sepakat berarti mau saling merendahkan ego masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Fokus kita itu adalah tujuan, bukan diri kita. Kalau fokusnya tujuan, pasti kita mau merendahkan diri kita, mau memangkas ego kita. Untuk apa? Kita bisa sampai ke tujuan bersama-sama dengan komunitas kita. Tetapi kalau fokusnya hanya untuk diri kita, pasti kita akan menonjolkan diri kita, ego kita, pemikiran kita. Karena kenapa? Fokusnya diri kita, bukan tujuannya. Yuk sama-sama dari poin pertama kita belajar, kita mau sama-sama bersepakat. Yang kedua adalah gini, menanggung beban yang sama. 4 titik tilam itu membutuhkan 4 orang yang bersama-sama menanggung beban yang sama. Nggak bisa yang cuma hanya 1 orang yang nanggung beban yang berat, yang 3 enteng, males-malesan. Nggak bisa, pasti nggak akan sampai tujuan. Mereka bisa sampai tujuan bertemu dengan Tuhan Yesus karena kenapa? Karena 4 orang itu bersama-sama menanggung beban yang sama beratnya. Saudara, saat Anda tertanam di komunitas, berarti pertumbuhan komunitas tersebut juga menjadi beban Anda. Gak bisa Anda hanya bilang ketua saya saja, ya udahlah gembala kul aja yang menanggung beban berat, saya ikut aja, saya santai aja. Gak bisa. Kunci kemenangan komunitas, kunci keberhasilan suatu komunitas adalah apa? Ada orang-orang yang mau sama-sama terbeban, bersama-sama melangkah, berjalan untuk mencapai tujuan, itu apa? Mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir gini, poin ketiga adalah gini, dimenangkan untuk memenangkan. Keren nih, ayat 12 bilang gini, dan orang itu pun bangun waktu udah sembuh, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saat komunitasmu mengalami kemenangan, saat komunitasmu sudah mengalami Tuhan dan dahsyat luar biasa komunitasmu, tujuannya satu, Anda harus bisa memenangkan banyak orang di luar sana. Komunitasmu mau Tuhan pakai untuk apa? Untuk orang lihat yang seperti ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Tujuan Allah membuat komunitas adalah agar komunitas bisa menjadi terang dan berkat dan memenangkan banyak orang di luar sana. Saudara, ayo sama-sama lewat komunitas kita yang ada. Jangan eksklusif hanya untuk sekumpulan orang yang benar, yang suci, yang terang. Enggak. Justru lewat komunitasmu Anda bisa menjadi berkat dan kitab yang terbuka bagi banyak orang di luar sana. Tetap semangat di komunitas dimanapun engkau tertanam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.